Baik, terakhir sebelum kita tutup, kita buka kitab tafsir, Pak ya. Di ayat 143. Nah, ini berhubungan dengan pemindahan kiblat. Karena sekarang ini populer masjid agak mereng-mereng kiblatnya gitu kan. Masjidnya sudah bagus, kiblatnya miring, kan gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Quran, Allah cuma mengatakan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahnya saja. Bukan harus menghadap Ka'bah, tapi arah Masjidil Haram. Nah, gitu. Kalau di Indonesia berarti arahnya barat. Kalau sudah ke barat berarti arah Masjidil Haram. Gitu. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Sampai mana, tak? Coba, yang dicoret sampai mana? Iya nih. Yaqulu ta'ala 143 ya. 143 apa 142 tuh? Halaman 646. Yaqulu. Ani. Dapat tak? Yaqulu ta'ala. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'alna. Nah, dan tidaklah kami menjadikan. Nah, wama, jadi ma itu masuk fi'il madhi. Nah, itu kata Ustaz Kholik, kalau ma masuk fi'il madhi harus tidak artinya gitu kan. Di antara maknanya tidak biasanya. Nah, wama ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan. Al-qiblah, akan qiblat, allati kunta 'alaiha, yang dulu kalian berada di atasnya. Maksudnya kiblat di mana umat Islam itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, gitu. Lalu kenapa dirubah dari Baitul Maqdis menghadap ke arah Ka'bah di Mekah? Nah, apa ini tujuannya Allah melakukan itu? Tidaklah kami jadikan kiblat yang dulu kamu berada di atasnya ketika beribadah salat illa, kecuali lina'lama, supaya kami itu tahu, mengetahui, man, siapa, yattabi'ur rasul, orang yang benar-benar mengikut Nabi Muhammad. Nah, dia dulu salat menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba berubah ke Ka'bah. Ini tujuannya Allah ingin melihat siapa yang benar-benar ikut Rasul. Atau jangan-jangan dia mau ikut Rasul karena kiblatnya ke Baitul Maqdis gitu kan. Nah, setelah pindah ke Ka'bah tak mau lagi, bisa jadi gitu. Illa lina'lam may yattabi'ur rasul, supaya tahu siapa yang benar-benar ikut Rasul. Mimman yanqalibu ala aqibai, dari orang yang berbalik ke belakang, berbalik di atas tumitnya ke belakang, yang tak menerima. Nah, gitu. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah, sungguh adalah ia. Nah, ini adalah ia, maksudnya pemindahan itu, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Ka'bah, itu lakabiratan, berat diterima. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang yang Allah sudah memberikan hidayah kepada mereka. Nah, jadi ini kita kembalikan Pak ke syariat yang lain. Membayar zakat itu berat, kecuali bagi orang yang sudah dapat hidayah. Itu Pak. Salat tahajud berat gitu kan, kecuali orang yang sudah dapat hidayah. Apalagi Pak? Ibadah umroh berat, kecuali bagi orang yang sudah dapat hidayah. Kalau itu kecuali bagi orang yang dapat hidayah. Pak, itu lain. Bahaya nanti Pak. Nggak bisa masuk.
Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Wa ma kana, dan tidaklah Allah itu akan menyia-nyiakan iman kalian. Innallah, sesungguhnya Allah itu binnas, sesungguhnya Allah itu dengan manusia la raufur rahim, benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini apa pula masalahnya Pak ya? Pertama cerita kiblat, kedua cerita hidayah, ketiga cerita iman pula lagi gitu kan. Nah, keempat cerita Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kata Syekh, yaqulu ta'ala, Allah berfirman di sini. Kata wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, kami tidak jadikan kiblat yang kalian sudah berada di atasnya dulu. Wa hiya istiqbalu Baitul Maqdis awalan, yaitu menghadap Baitul Maqdis pertama kali. Kenapa ini tujuannya? Illa lina'lam, kecuali supaya kami tahu ilman yata'allaqu bihi ats-tsawab wal 'iqab. Nah, jadi kecuali supaya kami itu tahu. Nah, ini cerita ilmu Pak ya. Ilmu Allah, cerita ilmu. Maksud kami tahu di situ akan satu ilmu, yaitu ilmu yang berkaitan dengannya pahala dan siksaan. Jadi maksud di sini keterkaitan ilmu di sini ilmu yang berkaitan dengan pahala dan siksaan. Kenapa? Ada ilmu itu, ilmu yang terikat dengan azali. Allah itu pada sifat azalinya memang sudah tahu gitu. Potensi manusia, mana yang dia itu nanti masuk neraka, mana yang masuk surga, mana yang dia jadi toke gitu kan, mana yang jadi apa bukan toke dan sebagainya. Tapi nanti ada lagi sisi ilmu Allah yang berkaitan dengan pahala dan iqab. Nanti dia itu dikaitkan dengan amal hamba. Nah gitu. Wa illa, jika tidak, fahuwa ta'ala alimun bikullil umur qabla wujudiha. Jika tidak kita katakan ilmu yang ada pada Allah di sini, ilmu yang berkaitan dengan pahala dan siksa, maka Allah itu alimun, maha mengetahui dengan segala sesuatu. Sebelum adanya itu, sebelum adanya sesuatu Allah sudah tahu. Nah gitu. Jadi sebelum Ustaz Uslin itu ada, Allah sudah tahu gimana Ustaz Uslin itu gitu. Nah, gitu kan. Setelah adanya, di situ main lagi ilmu yang berkaitan dengan pahala dan siksaan. Walakinna hadzal ilma la yu'alliqu alaihi thawaban wala iqaban. Tapi kalau ilmu yang alim bikulli umurin qabla wujudiha itu, pengetahuan sebelum adanya makhluk, itu tidaklah Allah kaitkan dia dengan pahala dan dengan hukuman. Nah, gitu. Jadi ilmu secara global gitu. Litamami adlihi. Kenapa? Karena sempurnanya keadilan Allah. Nanti kalau misalnya orang masuk neraka Pak ya. Jadi si fulan menurut ketentuan Allah kamu sudah ditentukan masuk neraka. Maka hamba tadi akan protes. Ya Allah, kenapa kok kamu takdirkan saya masuk neraka? Sementara si fulan itu kok kamu takdirkan dia masuk surga. Nah, agar ini tidak terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ilmunya itu dengan pahala dan siksaan yang berhubungan dengan perbuatan hamba di dunia. Nah, seperti itu. Wa iqamatil hujjati ala ibadi, dan supaya Allah bisa menegakkan hujjah ke atas hambanya. Jadi kalau ada yang protes, Allah tinggal perlihatkan, dulu di dunia inilah perbuatanmu. Nah, mau bagaimana lagi kamu mengelak, kan itu Pak? Nah gitu. Tapi kalau ada hamba tak berbuat kejahatan, Allah masukkan dia ke neraka, bisa saja protes. Gitu. Tapi karena hamba tadi melakukan kejahatan, Allah masukkan neraka, hamba tidak bisa protes. Nah gitu. Bal idza wujidat a'maluhum
tarattaba 'alaiha ats-tsawab wal 'iqab. Jadi kalau didapati amal-amal mereka, maka pahala dan siksaan akan mengikut amal-amal hamba tersebut. Nah, gitu. Ai syarra'na tilkal qiblah lina'lam wa namtahin. Jadi kami syariatkan itu kiblat supaya kami tahu dan kami uji. Hamba. Man yattabi'ur rasul, siapa yang mengikut rasul benar-benar. Wa yu'minu bihi, beriman kepadanya. Fayattabi'uhu ala kulli hal, lalu dia ikut rasul dalam setiap keadaan. Kenapa? Li'annahu 'abdun ma'murun mudabbar, karena nabi itu hamba yang diperintah dan diatur oleh Allah. Jadi kalau nabi itu segala yang dia lakukan itu di bawah perintah dan aturan Allah, maka berarti layak untuk diikuti. Kan itu, Pak? Ya. Wali'annahu qad akhbarat al-kutubul mutaqaddimah annahu yastaqbilul Ka'bah. Karena kitab-kitab terdahulu yang Allah wahyukan kepada nabi dan rasul itu memberikan berita bahwasanya nanti nabi akhir zaman itu kalau dia beribadah menghadap ke Ka'bah. Nah, gitu. Fal munsif nih apa ya? Objektif. Nah, orang yang adil, memandang dengan objektif. Adil, insaf, kan itu, insaf, penuh dengan sifat insaf, ini kan, keadilan. Alladzi maqsuduhul haq, yang maksud hidupnya adalah kebenaran. Mimma yaziduhu dzalika imanan wa ta'atan lirrasul, dari sesuatu yang menambahkan terhadap hamba apa hal tersebut akan keimanan dan ketaatan kepada Rasul. Jadi maksudnya orang yang adil hatinya, yang punya jiwa menuju mencari kebenaran, maka yang ditentukan oleh Allah itu kepada Rasul itu malah menambahkan keimanan dan ketaatan. Bukan menambahkan pembangkangan, menambah keimanan dan ketaatan. Wa amma man inqalaba ala aqibaih, orang yang dia itu berbalik ke belakang, artinya imannya itu enggak mantap, separuh-separuh, sesuai kepentingan, kan itu kan, imannya sesuai kepentingannya gitu. Kata orang apa, Pak? Al imanuhu fi amplopihi, kan itu kan. Sesuai kepentingannya. Wa a'rada 'anil haq, dia suka berpaling dari kebenaran. Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu. Fa innahu yazdadu kufran ila kufri. Datang itu menambah kekufuran di atas kekufuran. Makin kufur dia. Wa hayratan ila hayrati, menambah akan kebingungan kepada kebingungannya, makin bingung. Nah, mumet. Makin mumet. Nah, wa yudli, dan dia mengemukakan ya, yudli, mengemukakan, mengaitkan, mengemukakan bil hujjatil batilah, dengan hujah yang batil. Jadi untuk membela kesalahannya dia cari dalil-dalil yang batil agar semakin lebih mantap pembangkangannya. Al mabniyati ala syubhatin, yang dibangun di atas kesyubuhatan, kesamaran. La haqiqata laha, yang tidak ada hakikat, kebenaran, intisari pada hujahnya tersebut. Nah, jadi kesimpulannya dari poin ini, bahwasanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita itu untuk menjadi penguji kita. Kita ini berada di poros mana? Kira-kira mukmin atau orang-orang munafik, atau orang-orang yang benar menjadi hamba Allah, atau pura-pura menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Pak ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, karena Wa Ali dah gelisah nampaknya kan. Jadi kita padakan di sini. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salah. Oke, ada udah. Yang mau Situ aja. kopi silakan buat. Ya. Yang muda buat, yang muda buat. Yang muda silakan siapa yang mau. Kalau gini tak supaya mana